Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Khairin azakumullah. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad pada bab yang ke-120 pada hadis yang ke-238 disebutkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyatakan, al-mu'minu mir'atu akhi. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Maknanya, idza ra'a fihi 'aiban aslahahu. Ini pernyataan Abu Hurairah. Al-mu'minu mir'atu akhi idza ra'a fihi 'aiban aslahahu. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Apabila melihat padanya ada sebuah aib, maka dia perbaiki aib tersebut. Nah, pernyataan sahabat yang mulia Abu Hurairah ini, ya ikhwan, ini merupakan suatu pernyataan yang di dalamnya terdapat pembahasan yang cukup panjang. Ini yang diistilahkan kalau mau dibikin tema, fiqhut ta'amul ma'al akhta'. Fiqh ta'amul, bagaimana muamalah mensikapi kesalahan seseorang. Pembahasan ini pembahasan yang sangat panjang, sangat panjang. Diambil dari diantaranya pernyataan Abu Hurairah ini, seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Digambarkan demikian. Ini muslim. Satu sama lain memandang kayak cermin. Seorang muslim memandang saudaranya seperti memandang cermin. Ketika ada sesuatu yang kotor pada cermin tadi, dibersihkan. Ya. Dibersihkan. Barakallahu fikum. Begitu pula barakallahu fikum seorang muslim dengan muslim yang lain. Ketika dia mendapati ada sebuah keaiban, sebuah cacat, sebuah kesalahan pada saudaranya, maka teman tadi berusaha untuk memperbaikinya, untuk meluruskannya. Barakallahu fikum. Nah, itu pembahasannya panjang. Kita harus mengklasifikasi terlebih dahulu kesalahannya. Kesalahan dalam bab apa? Dirinci oleh para ulama. Yang namanya kesalahan mungkin kesalahan dalam usul iman, prinsip-prinsip iman. Mungkin kesalahan dalam perkara ahkam. Yang dalam perkara ahkam, ada perkara ahkam yang mujma' 'alaiha, disepakati oleh para ulama. Ada perkara ahkam yang diikhtilafkan oleh para ulama. Salah yang mana dia ini? Barakallahu. Kemudian faktor yang mendorong dia jatuh dalam kesalahan itu apa? Ada kalanya karena inat dan penentangan, salah dengan sengaja, dengan ilmu. Ada karena paksaan, ada karena asbab yang lain. Barakallahu. Artinya dibahas terlebih dahulu kesalahan apa.
Baru setelah itu barakallahu fikum dibahas proses untuk memperbaikinya. Dan itu diklasifikasi pembahasannya oleh para ulama menjadi minimal 3 pembahasan. Barakallahu fikum. Yang pertama ialah sebelum menvonis dia salah. Ada beberapa muamalah, beberapa adab-adab penting antum harus tunjukkan, antum harus tampilkan kepada saudara kamu yang muslim itu sebelum kamu menyatakan dia bersalah. Ada upaya tabayun, tadabbur, cross check berita. Ini memiliki pembahasan yang sangat panjang. Harus dibahas siapa yang membawa berita. Harus dibahas beritanya tentang siapa orang yang diberitakan. Barakallahu fikum. Panjang bagaimana sanadnya, bagaimana pemahaman orang yang menyampaikan khabar tadi, bagaimana panjang. Semua berkaitan dengan perkara-perkara sebelum Anda menvonis dia bersalah. Tabayun. Setelah itu ada upaya yang namanya nasihat, menasihati dia, sitran dengan sembunyi-sembunyi. Ya kamatul hujjah, sembunyi-sembunyi. Baina kawa baina antara kamu dengan dia. Barakallahu. Ini juga banyak pembahasannya. Barakallahu. Kemudian pembahasan yang kedua lagi adalah kalau sudah dinyatakan bersalah. Sekian banyak kaidah yang harus diterapkan di sini kan barakallahu. Ya. Pembahasan yang ketiga ialah ketika dia terus menerus di atas kesalahannya. Pembahasan lain lagi memiliki qawaid azimah di kalangan para ulama ditulis oleh salah seorang doktor sebuah risalah fiqhut ta'amul ma'al akhta' ala dhawi fahmi salaf. Fiqh ta'amul menghadapi kesalahan seseorang sesuai dengan prinsip salaf. Itu pembahasannya luar biasa ya, sangat besar, sangat azim barakallahu fikum. Yang dari situ akan kita ketahui bagaimanakah sesungguhnya Ahlus Sunnah itu dalam mensikapi kesalahan orang. Akan nampak di sana rahmatnya Ahlus Sunnah. Akan nampak di sana sikap berpikir masak-masak sebelum bertindak. Tidak terburu-buru, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh arif, bijaksana dan segala macam sebelum masuk kepada menyalahkan orang. Azim. Itu bahtun azimun. Dan itu tidak mungkin disampaikan pada zuhur yang singkat ini. Itu pernah kita coba menyampaikan tema yang seperti itu di beberapa tempat. Itu membutuhkan daurah 3 kali. Dari pagi sampai siang, pagi sampai siang 3 kali pertemuan. Karena banyak. Itu pun sudah kita ringkas dalam poin-poin penting yang perlu diangkat. Sangat bagus dan sangat penting untuk pembahasan khususnya di zaman kita sekarang ini, apalagi marak fenomena saling menyalahkan. Ala kulli hal barakallahu fikum, yang diinginkan di sini oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, global al-mu'minu mir'atu akhi. Satu sama lain harus berupaya dengan cara yang baik dan benar meluruskan aib saudaranya. Masing-masing kita harus sadar, kita itu tidak maksum. Pasti ada aibnya, ada salahnya. Nah jadi ya, maka kita harus siap untuk dibenahi, harus siap untuk diluruskan dengan jiwa besar, dengan lapang dada, dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, siap dibenahi oleh saudara kita. Sisi yang lainnya, barakallahu fikum,
Seseorang yang menyaksikan dan mengetahui adanya aib pada saudaranya harus bisa meluruskannya dengan cara yang baik dan benar. Punya kewajiban, punya tanggung jawab meluruskannya dengan thariqah yang benar. Thariqah yang benar. Sehingga satu sama lain saling tegur sapa, saling menasihati, saling meluruskan, dan itu merupakan upaya barakallahu untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin, di kalangan kaum mukminin. Al-mu'minu mir'atu akhihi idza ra'a fihi 'aiban aslahahu. Riwayat ini mestinya kita bacakan pada pembahasan awal masalah akhlak dan adab, ketika saya membawakan kaidah dalam bermuamalah. Yang kita bahas kemarin baru satu riwayat ya. Kaidah hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang kedua itu ini, al-mu'minu mir'atu akhihi idza ra'a fihi 'aiban aslahahu. Cuman kemarin saya simpan karena panjang. Ada sih, sudah saya bawa ringkasan saya di kamar itu. Tak tunjukkan kemarin sama Ustaz. Panjang pembahasannya. Itu tulisan tangan. Bagaimana kalau dijabarkan? Ala kulli hal itu ringkasannya barakallahu. Mudah-mudahan dikasih kesempatan untuk ada pihak yang bisa menjelaskannya dengan sebaik-baiknya barakallahu. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Apakah termasuk najis kita menawarkan dagangan kita dengan harga tinggi kepada orang yang selalu menawar dagangan kita dengan harga rendah, bahkan kadang meremehkan barang dagangan kita? Sebagaimana yang telah sampaikan sebelumnya, itu termasuk bentuk najis. Harga itu dinaikkan di atas standar yang semestinya dalam rangka untuk siap berargumentasi dengan para pembeli yang seperti ini tipikalnya, yang nawar, kepengennya murah aja. Itu najis. Sebab dikhawatirkan barakallahu sang pembeli tadi orangnya polos sehingga dia terkena batunya. Bagaimana caranya? Antum kalau jual tegas. Memang standar pasar sekian 40.000. Antum sudah punya untung itu. Sudah. Kalaupun kurang sedikit, lebih sedikit. Ketika menghadapi orang tipikal orang seperti itu yang menawar meremehkan segala macam, bilang aja itu harganya, mau beli silakan, tidak suka silakan. Katanya gampang gitu. Mau beli monggo, enggak usah banyak bicara, enggak usah meremehkan barangnya orang lain. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, jangan meremehkan dagangan orang lain. Itu enak gitu loh dagangan. Rahimallahu mur'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada. Semoga Allah merahmati seorang yang mudah kalau jualan, mudah kalau membeli, mudah kalau memutuskan. Enak. Ini harga sekian. Masuk, nggak boleh kurang. Ya bisa lah Pak. Kurang sedikit. Masuk ini kan barangnya begini. Kalau mau beli silakan, tidak silakan. Pasarannya sekian. Sudah, tidak usah banyak diperpanjang. Apakah termasuk najis jika kita menawarkan dagangan dengan harga tinggi tapi sang pembeli mau? Nah, ini dikhawatirkan. Barakallahu. Khawatirnya dia beli langsung kalau karena tidak tahu pasarannya, tahunya dia itu pasar harganya. Ketika dia pulang, ternyata berlipat-lipat ganda, kecewa dia. Najis. Tapi kalau orang katakan ya, ini pasarannya 40.000. Tapi anak jual ke antum 100.000. Nggak bahas, nggak apa. 100 boleh, nggak ada masalah. Ya sudah, jazakallahu khairan. Nah, najis itu nggak disebutkan harga pasarnya, orang nggak tahu.
Sudah salah. Barakallahu. Mungkin yang perlu ditanyakan di sini, Evan, bagaimana kalau kita memasarkan barang di tempat yang berbeda dengan harga yang berbeda? Kita pasarkan di pasar Bojong harga 40. Kita pasarkan di pasar Celengsi sana harga 60. Kita bawa ke kota Bogor 70. Kita taruh di Jakarta 100. Bagaimana Evan hukumnya? Hah? Boleh, kenapa? Boleh gitu ya. Nah, dikarenakan harga itu tergantung dengan pasarnya masing-masing. Tidak ada masalah. Paham ya? Tidak ada masalah. Paham yang maksud? Pasar Jakarta 100. Ya, itu jual 100. Antum jual 80.000, ya boleh sih, tidak ada masalah. Tapi nanti bisa merusakkan pasar tadi. Siap-siap aja antum bakal digeruduk sama para penjual yang lain. Makanya sang penjual itu pasti dia akan mencari pasar yang bisa meraih keuntungan besar dengan barangnya itu. Ya apa ya? Ya apa ya? Nah, iya. Produsen mungkinlah di Bojong kan. Pemasaran Jakarta. Kenapa? Lebih menjanjikan. Orang di Bojong kekuatannya 40, Jakarta 100 bisa. Pasarkan 100. Kenapa pasar? Biaya produksi 10.000, kita segala macam ketemunya 25.000, untung 75.000, 300%, tidak ada masalah. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah boleh menjual barang atau mengambil keuntungan sebuah barang lebih dari 100%? Jawabannya boleh, nggak ada larang. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah akan jual beli dan mengharamkan riba. Itu fatwa lajnah daimah. Walaupun mereka mengatakan alangkah bagusnya memberi kemudahan kepada muslimin. Itu pun tergantung siapa pasar. Makanya pas Bojong 40, enggak kuat ini muslim dijual 140, ya untuk 15.000 lumayan. Jakarta lain standar ekonominya itu 100, diketawai sama mereka. 100 ya beli 10. Di Bojong beli satu aja harus utang-utang dulu. Sekarang begitu. Paham salah? Nah, taruh. Bahkan mereka bahkan melirik pasar yang lebih menjanjikan di bawah luar negeri. Ya Pak? Dalam negeri 100. Kalau saya bawa ke luar negeri 500. Dihitung sama dia, biaya kalkulasi transportasi dan segala macamnya membengkak menjadi 75.000 biaya produksi operasionalnya itu. Labah, lempar 500 untuk 425. Masya Allah, barakallahu fikum. Gitu. Yang larinya ke arah sana yang orang besar. Yang teman-teman tidak mikir sejauh itu. Jadi kami misalnya.